Dua bagian ini yang penting untuk kamu perhatikan saat akan membuat summary di LinkedIn. Baik, di LinkedIn ini ada dua macam summary yang kalian nantinya itu harus benar-benar perhatikan karena ini adalah format yang paling penting di dalam suatu profile LinkedIn milik kalian. Baik, untuk yang pertama, kalian ini bisa akses lewat desktop, mobile, ataupun apapun itu karena memang aksesnya sama, mungkin hanya aja tampilannya yang berbeda. Yang pertama, silakan kalian itu akses LinkedIn kalian. Di sini kita akan mengedit, mengkustomisasi dengan sebaik mungkin. Silakan masuk ke bagian profil milik kalian. Nah, di sini itu ada berbagai macam summary yang harus diperhatikan. Di sini ada dua macam. Yang pertama adalah headline. Headline itu adalah di bagian atas ini, dan yang kedua itu adalah summary yang di bagian bawah ini. Kalian harus benar-benar memaksimalkan dua hal ini sebelum kalian memaksimalkan potensi lain yang ada di bagian bawah atau section di bagian lain yang ada di bawahnya ini. Nah, kalian itu cara membuat summary itu sebenarnya nggak ada suatu patokan ataupun standar khusus. Tapi yang terpenting di sini adalah kalian harus bisa tonjolkan, kalian harus bisa memaksimalkan apa yang menjadi kemampuan kalian. Baik, di sini kita coba untuk yang pertama itu adalah memaksimalkan headline-nya terlebih dahulu. Di sini adalah headline. Nah, di sini itu ada foto, ada background, ada nama, terus ada sedikit deskripsi, terus ada membahas tentang apa yang kamu kuasai, terus di sini ada pekerjaan terakhir yang ini itu nge-link dengan pengalaman kerja kita, terus juga di sini ada portofolio dan kalian itu nantinya bisa tambahkan apakah kalian terbuka untuk bekerja atau kalian sedang open hire sebagai HR dan lainnya. Oke, yang pertama ini adalah headline, kita coba edit terlebih dahulu. Di sini kebetulan aku udah setting beberapa headline yang nantinya bisa kalian contoh atau kalian tiru. Informasi dasar yang paling utama adalah kalian pastikan di sini menggunakan nama lengkap. Yang pertama ada nama depan, yang kedua ada nama belakang. Untuk nama tambahan ini opsional. Biasanya nama tambahan ini akan ditambahkan di bagian tengah. Ini opsional aja dan saran atau rekomendasi dari aku adalah lebih baik untuk dilewati dari nama tambahan ini. Jadi pastikan full name dari nama depan dan nama belakang itu udah terisi semuanya, jangan hanya nama panggilan aja. Terus di sini adalah ada pelafalan nama. Kalian itu mengidentifikasi diri sebagai siapa? Apakah kamu sebagai wanita, pria, mereka, khusus? Karena di sini pria, maka pria. Terus di sini juga semua anggota LinkedIn bisa melihat mengenai status yang kalian itu buat tadinya di bagian ini nih. Kalian kan udah mengisi. Terus di sini juga ada moto profesional. Nah, ini yang paling penting bahwasanya kita itu bikin suatu moto. Di sini itu kita menonjolkan kemampuan kita. Jangan malah seperti ini. Misalkan kita menulis terkait apa nih? Misalkan nih ya, kita coba compare atau membandingkan. Oke. Misalkan nih, ini kan salah satu moto profesionalnya seperti ini. Moto profesionalnya ini seperti ini. Kalian bisa lihat. Nah, seperti ini. Kalian jangan bikin seperti ini, lulusan baru dari Teknik Informatika Universitas ABC digital. Di sini mencari pekerjaan pertama saya, aktif, bersosialisasi, dan inisiatif yang tinggi. No, kalian nggak bikin atau nggak perlu bikin yang seperti ini. Ini salah besar. Kalian itu harus memaksimalkan potensi kalian dengan apa? Misalkan kalian itu punya kemampuan atau potensi di bidang digital marketing. Tonjolkan di bidang digital marketing itu. Proyek yang udah kamu garap itu apa? Inputnya bagaimana? Outputnya bagaimana? Nah, terus misalkan kalian itu punya pengalaman sebagai pemimpin di organisasi ataupun volunteer, tampilkan di situ. Terus kalian punya skill berbahasa yang baik, tampilkan di situ. Nah, ini salah satu contohnya. SEO spesialis 5 brand name, 5 brand name di salah satu perusahaan. Terus ex SOP, ini mantan SOP di salah satu perusahaan juga. Branding and content marketing, ini fokusnya itu, terus juga digital marketing masih fokusnya juga di situ, terus juga 8 kali menjadi seorang pemimpin di dalam organisasi maupun volunteer, dan di sini juga ada berpengalaman selama kurang lebih menjadi
SEO spesialis itu bertahun-tahun lamanya. Dengan hasilnya itu apa? Kalian bisa pisah dengan bullet and numbering seperti ini. Bullet and numbering. Ini bullet, kalian juga pisah dengan seperti ini. Nggak menjadi masalah karena ini nantinya itu yang akan tampil di LinkedIn, akan tampil di mesin pencari Google. Kamu mau tahu bentuknya seperti apa? Nih, seperti ini nih. Nih, kita coba cari seperti ini. Nah, nih. Kalian bisa lihat nih, yang tampil pertama itu headline kalian. Nah, kalian itu lihat nih, kalian tonjolkan di sini. Kalau misalkan kita search di Google juga, nih kalian bisa lihat. Nah, ini yang tampil juga headline kalian di sini. Kalian perlu perhatikan dan pertimbangkan untuk membuat suatu headline yang memang bisa CTA-nya itu tinggi gitu ya. Kalian itu harus bisa memaksimalkan potensi yang paling utama. Tadi ini di bagian moto profesional. Kalian fokusnya di bidang apa? Kalian tuliskan. Kalau ada prestasi ataupun achievement, kalian tuliskan juga. Posisi saat ini mengacu atau ngelink ke pengalaman kerja yang udah diinput. Ini pastikan posisi terbaru kalian saat ini. Terus juga ini industrinya apa. Terus ini dicentang juga, centang aja pendidikannya terakhir itu di mana. Ini silakan centang aja. Dan lokasinya itu kalian itu berada di mana? Ada di Indonesia dan tentunya di kotanya di mana. Ini kalian lengkapi, jangan ada yang ditutupi karena ini hanya sebatas informasi kota ataupun wilayah, bukan informasi alamat rumah. Jadi kalian harus lengkapi. Terus di sini ada alamat-alamat seperti yang kalian bisa publikasikan, misalkan seperti website, portofolio atau apapun itu, dan kalian penting untuk bisa melihat beberapa hal tersebut. Dan kalau misalkan kalian ingin di reach out oleh orang-orang luar asing ataupun orang luar negeri, ataupun orang-orang asing, kalian bisa menambahkan beberapa format bahasa yang nantinya bisa di-set atau diedit di LinkedIn. Ini ada bahasa Inggris, ada Malaysia, dan untuk ini pengalamanku belum sama sekali di reach out oleh orang-orang asing, tapi ada beberapa, nggak tahu itu dari bot ataupun asli, itu yang melakukan DM kepada LinkedIn aku terkait penawaran kerjasama ataupun penawaran pekerjaan tersebut. Nah, itu adalah heading yang paling penting untuk bisa kalian lihat, kalian isi, kalian maksimalkan. Dan poin yang kedua yang nggak kalah penting itu adalah summary. Jadi heading itu bukan suatu hal yang berdiri sendiri, enggak, tapi ditambahkan di summary. Summary itu apa? Summary itu di bagian ini. Nah, di sini kalian itu bisa menonjolkan mengenai beberapa hal, dan ini yang paling penting adalah summary adalah pengejawantahan dari heading kalian, dari fokus kalian itu kalian bisa tuliskan di sini. Di summary atau di bagian tentang itu nggak ada batasan ataupun nggak ada standar. Kalian bisa sebebas mungkin menuliskan tentang diri kalian. Apakah kalian mau menuliskan dalam 100 kata nggak menjadi masalah, 300 kata nggak apa-apa, 500 kata pun jauh lebih baik. Nah, kalian bisa melakukan deskripsi atau narasi di bagian summary. Ini indikator yang penting di bagian summary ini, di bagian nomor 2 ini setelah heading. Kita bisa edit di sini. Oke, kita coba untuk nge-reach out dengan memaksimalkan yang paling utama. Yang paling utama tentu adalah kalimat pertama, paragraf pertama. Kalian bisa tampilkan seperti ini. Berpengalaman sebagai SEO spesialis, SOP spesialis, dan pemimpin di 8 kesempatan. Mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, terus juga berjiwa pemimpin dan juga agile. Itu bagaimana cara agar tetap bertahan di tengah ketidakpastian dan transformasi bisnis proses yang begitu dinamis. Nah, ini sesuai dengan prinsipku, yakni lifelong learning atau pembelajar sepanjang hidup. Nah, kalian bisa maksimalkan di kalimat pertama atau paragraf pertama sebelum kalian dilakukan penjelasan di bagian selanjutnya. Di sini aku jelaskan tentang leadership skills-nya itu apa aja, digital marketingnya apa aja, sales and marketingnya apa aja, SOP-nya apa aja, dan juga IT-nya itu apa aja. Dan di sini ada fitur baru yang bisa kalian inputkan juga di LinkedIn untuk bisa nge-reach out profil kalian itu jauh lebih banyak lagi, jauh lebih luas lagi ke orang-orang di luar sana. Kalian punya keahlian apa? Dan di sini itu tunjukkan keahlian terbaik Anda.
Jadi pastikan di sini itu keahlian kalian itu apa? Kalian tuliskan di sini. Ada fokusnya di bidang biologi, bidang laboratorium, farmasi, di bidang sales, di bidang marketing, di bidang leadership atau apapun itu kalian tuliskan, kalian tonjolkan di sini. Ini maksimalkan itu di sini ada 5 poin dan itu kalian maksimalkan di sini. Oke. Setelah itu kita tekan simpan ataupun close kalau misalkan udah di save. Nah, itu 2 hal penting yang harus kalian implementasikan karena ini 2 hal utama agar profil kalian itu bisa naik gitu. Bisa naik dari heading itu sendiri dan juga dari summary itu sendiri. 2 hal ini yang kalian perlu improve sebelum kalian melakukan pengisian atau penjelasan di bagian lain. Karena ini juga penting, tapi yang pertama tadi, heading dan summary itu juga nggak kalah pentingnya. Karena itu adalah hal yang paling pertama dilihat, apalagi di bagian heading ini. Bisa jadi, ini kan di sini ada keyword potensial, kata kunci potensial. Di sini ada SEO, bisa jadi kalau dicari atau diketik tentang SEO, bisa jadi profil kamu, nama kamu muncul oleh mereka seorang recruiter. Jadi 2 hal itu, bagaimana cara memaksimalkan profil LinkedIn, dan jangan lupa tonton video lain karena di channel ini membahas tentang karir, personal development, dan juga teknologi biar kalian semua nggak gaptek. Baik, apabila dari kalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan drop aja di kolom komentar, nanti kita discuss bareng. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Huam Teknologi, karena channel ini membahas tentang tips teknologi, biar kalian semua nggak gaptek. Baik, terima kasih udah menonton video kali ini, dan sampai jumpa di video yang lain. See you!